Salam sejahtera, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Chandra Gunawan. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam konten misi, mendiskusikan mengenai bagaimana misi harus dipahami oleh orang-orang percaya, oleh orang-orang Kristen. Di dalam video yang sebelumnya kita sudah membahas bahwa misi terutama terkait dengan partisipasi dari jemaat Tuhan di dalam sejarah pekerjaan Tuhan dalam dunia ini. Dan di dalam video kali ini kita akan membicarakan beberapa elemen dasar yang lain dari misi, yaitu mengenai jangkauan misi dan Kristus sebagai model daripada sebuah pelayanan misi. Untuk itu saya mengundang Ibu Bapak dan saudara-saudari sekalian untuk boleh bersama-sama untuk belajar mengenai misi melalui video ini. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Hal yang kita akan diskusikan di sini adalah mengenai cakupan daripada pelayanan misi atau ruang lingkup daripada pelayanan misi. Nah, waktu kita mencoba untuk memikirkan siapakah yang harus dilayani di dalam pelayanan misi, maka jawabannya adalah di dalam Alkitab kita melihat bahwa misi bersifat universal. Artinya apa? Misi ditujukan bukan hanya kepada satu golongan tertentu, satu kelompok tertentu, tapi kepada semua umat manusia. Nah, jadi kita melihat misalnya saja di dalam Alkitab, waktu Tuhan menghadirkan kerajaan Allah di bumi, maka kerajaan Allah itu bukan hanya diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja, misalnya saja bangsa Israel. Tetapi Tuhan sebenarnya menggunakan bangsa Israel sebagai sebuah instrumen untuk membawa bangsa-bangsa lain kepada Tuhan. Hanya saja Israel di dalam sejarah pekerjaan Tuhan mengalami kegagalan di dalam memenuhi panggilan mereka untuk membawa bangsa-bangsa kepada Tuhan. Itulah sebabnya Kristus datang untuk memenuhi apa yang bangsa Israel tidak mampu lakukan. Nah, itulah sebabnya maka sama seperti dosa menjadi persoalan daripada semua bangsa, semua umat manusia, maka misi pun merupakan sebuah pelayanan yang ditujukan bagi semua manusia. Nah, jikalau kita membaca misalnya saja salah satu perkataan Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke sorga di dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20, di sana Tuhan Yesus mengatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Nah, jadi cakupan atau target daripada pelayanan misi adalah semua bangsa. Semua bangsa di sini menunjuk kepada semua umat manusia. Dan kita harus memahami bahwa pelayanan misi adalah sebuah pelayanan yang tidak membeda-bedakan orang. Meskipun demikian, hal ini tidak berarti bahwa di dalam pelayanan misi kita mampu menjangkau semua kelompok orang. Itulah sebabnya maka gereja berkolaborasi, bekerja sama dengan lembaga-lembaga satu dengan yang lain supaya apa? Supaya mampu menjangkau sebanyak mungkin bangsa-bangsa. Nah, itulah sebabnya waktu kita berkata bahwa pelayanan misi gereja adalah sebuah bangsa, tentu tidak berarti bahwa satu gereja harus mengerjakan semua penjangkauan terhadap bangsa-bangsa. Tetapi gereja yang satu, gereja dengan gereja yang lain haruslah bekerja sama sehingga penjangkauan dapat dilakukan seluas ataupun penjangkauan dapat dilakukan seefektif mungkin. Hanya pertanyaannya siapakah yang dimaksudkan dengan semua bangsa di sini? Maka kalau kita memikirkan mengenai definisi daripada bangsa, kita seringkali menganggap bahwa bangsa berarti hanyalah terkait dengan etnis, segala etnis yang dijangkau. Tetapi umat manusia tentu dapat dikategorikan dalam berbagai kategori. Etnis adalah salah satunya. Jadi pelayanan misi ditujukan bagi semua etnis manusia. Tapi di sisi yang lain, istilah segala bangsa juga berarti
menunjuk kepada semua orang dari kelompok berbagai usia yang ada, baik anak-anak, baik orang dewasa, maupun orang-orang yang sudah lanjut usia. Nah, mungkin kita ingat bagaimana di dalam Alkitab Tuhan Yesus pernah menegur murid-muridnya oleh karena murid-muridnya menghalangi anak-anak datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku karena orang-orang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Nah, jadi Tuhan Yesus di dalam pelayanannya dia terbuka terhadap anak-anak. Maka waktu kita berbicara soal misi bukan hanya mencakup berbagai etnis yang harus dijangkau, tapi juga berbagai manusia berdasarkan kategori usia, baik itu anak-anak, baik itu pemuda, baik itu orang dewasa, maupun mereka yang telah lanjut usia. Nah, selain itu, dalam pelayanan misi juga mencakup berbagai kelompok ataupun kalangan sosial. Kita tahu bahwa yang namanya manusia, mereka secara natural mereka terbentuk menjadi berbagai kelompok. Ada orang-orang tertentu membentuk sebuah kelompok berdasarkan status ekonomi. Ada orang tertentu berdasarkan status sosial, dan orang-orang tertentu berkelompok berdasarkan misalnya saja kegemaran dan lain-lainnya. Nah, pelayanan misi menjangkau semua kelompok yang berbeda. Pelayanan misi memiliki jangkauan bukan hanya sekedar menjangkau mereka dari berbagai etnis yang berbeda, berbagai usia yang berbeda, tapi berbagai kelompok masyarakat. Nah, jadi kita melihat bahwa pelayanan misi menghadirkan kerajaan Allah di bumi itu meliputi semua kalangan, semua dimensi daripada manusia. Itulah sebabnya maka pelayanan misi adalah pelayanan yang sangat luas. Pelayanan anak merupakan bagian daripada pelayanan misi. Pelayanan terhadap orang-orang miskin juga menjadi bagian pelayanan misi, termasuk juga misalnya saja pelayanan bagi komunitas-komunitas tertentu, misalnya para dokter, guru, dan lain-lainnya. Nah, maka cakupan misi adalah semua orang, baik etnisnya, baik usianya, maupun kelompok-kelompoknya. Dan hal yang lain yang kita juga perlu bicarakan adalah mengenai aspek bagaimana misi dilihat dari konteks Tuhan Yesus. Mari kita lihat bagian ini. Apakah tujuan ataupun apakah buah daripada pelayanan misi? Nah, maka pelayanan misi tidak bisa dilepaskan dari apa yang Tuhan Yesus telah kerjakan. Nah, waktu Tuhan Yesus dia datang ke dalam dunia, apakah yang dia kerjakan? Di dalam Alkitab kita membaca bahwa apa yang Yesus kerjakan meliputi berbagai aspek. Dia mengerjakan pembaharuan yang bersifat personal, tapi dia juga mengerjakan pembaharuan yang bersifat relasional. Nah, bagaimana manusia yang berdosa, yang merupakan seteru Allah, kemudian diperdamaikan dengan Allah, itulah yang disebut sebagai rekonsiliasi. Nah, maka buah daripada pelayanan misi adalah sebuah rekonsiliasi. Rekonsiliasi antara siapa dengan siapa. Maka kita belajar di dalam Alkitab bahwa ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, maka apa yang manusia kemudian alami ketika seorang percaya kepada Yesus? Maka yang manusia alami adalah sebuah rekonsiliasi hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, maka kita harus menyadari bahwa persoalan daripada dosa itu berangkat ataupun berawal pada putusnya hubungan manusia dengan Tuhan. Ketika manusia terputus hubungannya dengan Tuhan, maka manusia mengalami kerusakan yang total. Nah, jadi kerusakan manusia di dalam dosa itu akibat daripada putusnya hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, itulah sebabnya ketika pelayanan misi dikerjakan, maka buah dampaknya adalah ketika orang dimenangkan bagi Tuhan, maka manusia mengalami sebuah rekonsiliasi dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika manusia mengalami rekonsiliasi dengan Tuhan? Relasi manusia dengan Tuhan menjadi beres, dan ketika relasi manusia dengan Tuhan beres, maka kehidupan manusia mengalami pembaharuan. Nah, itulah sebabnya dalam pelayanan misi kita tidak bisa hanya melakukan yang namanya kesaksian-kesaksian sosial. Kenapa? Karena kesaksian sosial pada dasarnya adalah sebuah instrumen, sebuah pintu masuk untuk
membawa seseorang, memperkenalkan seseorang kepada Kristus. Kristuslah yang dapat membuat seseorang mengalami pembaharuan. Kristuslah yang dapat membuat seseorang mengalami pemulihan. Nah, itulah sebabnya maka sekali lagi di dalam pelayanan misi, pemberitaan Injil, walaupun pemberitaan Injil bukan satu-satunya elemen dari misi, tapi pemberitaan Injil merupakan bagian utama. Nah, kenapa demikian? Sebab tanpa pemberitaan Injil tidak mungkin ada pembaharuan. Jadi jikalau misi adalah partisipasi gereja di dalam menghadirkan kerajaan Allah dalam dunia ini, partisipasi dalam membuat dunia ini kembali taat kepada Tuhan, nah itu tidak mungkin terjadi tanpa seseorang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Maka pemberitaan Injil menjadi bagian penting, karena buah daripada pemberitaan Injil adalah sebuah rekonsiliasi hubungan manusia dengan Tuhan. Tetapi buah daripada pelayanan Injil, pemberitaan Injil atau pelayanan misi bukan hanya sekedar rekonsiliasi hubungan manusia dengan Tuhan menjadi beres, tapi rekonsiliasi hubungan manusia dengan sesamanya juga menjadi beres. Nah, di dalam Alkitab kita melihat bahwa dosa, putusnya hubungan manusia dengan Allah membuat rusaknya hubungan manusia dengan sesama. Bahkan membuat manusia menjadi makhluk yang kemudian menjadi destruktif. Tidak mampu mengerjakan tanggung jawabnya sebagai gambar dan rupa Allah, malah sebaliknya menjadi makhluk yang kemudian merusak alam ciptaan Tuhan. Nah, maka ketika manusia dipulihkan oleh Tuhan, mengalami pemulihan relasi dengan Tuhan, maka itu langsung berdampak pada pemulihan relasi dia dengan sesamanya. Maka seseorang yang kemudian percaya kepada Tuhan, dia mengalami restorasi relasi baik dengan Tuhan, tapi juga dengan orang-orang di sekitarnya, dengan keluarganya, dengan gereja, dengan masyarakat. Nah, dari sini kita bisa belajar sebuah prinsip yang penting, bahwa pelayanan misi yang bertujuan untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi, bahwa masyarakat dunia ini dibawa kembali untuk menyembah Tuhan, itu tidak bisa terjadi tanpa rekonsiliasi manusia dengan Tuhan. Hanya kalau manusia mengalami rekonsiliasi dengan Tuhan, maka rekonsiliasi itu akan berdampak kepada pemulihan relasi manusia dengan sesamanya, dan pemulihan relasi manusia dengan sesamanya lah yang akan membuat dunia ini dibawa kembali kepada tujuan penciptaannya, yaitu untuk hidup taat kepada Tuhan. Nah, itulah sebabnya maka waktu kita membaca dalam Roma 5 ayat yang pertama, di sana dikatakan, sebab itu kita dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, jadi kalau di dalam pelayanan misi, buah akhir yang kita harapkan adalah dunia ini dibawa kembali menyembah Tuhan, dan untuk itu bisa terjadi maka manusia harus mengalami rekonsiliasi dengan Allah dan dengan sesama, dengan dunia ini. Maka itu semua tidak mungkin terjadi tanpa iman kepada Kristus. Maka sekali lagi di dalam pelayanan misi, kita tidak bisa mengabaikan pemberitaan tentang Kristus. Pemberitaan tentang Kristus adalah elemen utama, walaupun bukan satu-satunya di dalam pelayanan misi, dalam upaya kita menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Dan hal terakhir yang kita akan pelajari adalah mengenai pelayanan Yesus dan pelayanan misi. Bagaimana kita harus melakukan pelayanan misi? Nah, maka salah satu hal yang kita harus pelajari adalah bahwa pelayanan Yesus merupakan sebuah model bagi pelayanan misi. Jadi apa yang Yesus lakukan di dalam dunia ini itu adalah model bagi pelayanan misi. Nah, salah satu teks yang memperlihatkan pelayanan Yesus ketika dalam dunia ini ada di dalam Matius pasal 9 ayat yang ke-35. Di sana dituliskan, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar. Nah, jadi apa yang Yesus lakukan? Dia mengajar. Nah, ini kata yang penting yang pertama. Dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil, kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Nah, jadi di dalam pelayanan Yesus kita melihat ada 3 elemen yang penting yang Yesus kerjakan. Pertama, dia mengajar. Kedua, dia memberitakan Injil. Ketiga, dia melenyapkan segala penyakit.
Nah, jikalau kita mencoba untuk menjabarkan kembali apa yang Yesus lakukan di dalam dunia ini, dalam pelayanannya, kita dapat menjabarkannya ke dalam 4 terminologi. Pertama adalah diakonia. Apa itu diakonia? Diakonia sesungguhnya adalah sebuah pelayanan gereja terhadap orang-orang yang menderita. Diakonia adalah pelayanan gereja terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan. Nah, itulah sebabnya maka ketika Yesus dikatakan menyembuhkan, memperhatikan orang-orang yang sakit, dia memberi makan. Nah, itu adalah bagian dari sebuah pelayanan yang bersifat diakonik, ataupun dia adalah merupakan sebuah pelayanan diakonia. Nah, jadi kita di sini melihat bahwa ternyata diakonia ataupun pelayanan yang bersifat kasih ini merupakan bagian utama dari sebuah pelayanan misi. Dan elemen kedua yang kita bisa jabarkan dari apa yang Yesus lakukan adalah marturia. Marturia itu adalah istilah Yunani yang kita gunakan di dalam menyebut pelayanan kesaksian. Nah, waktu dikatakan Yesus memberitakan Injil, dia menyaksikan Injil. Nah, terminologi inilah yang kita gunakan di dalam menyebut, dalam merumuskan, menjabarkan apa yang Yesus lakukan ketika dia memberitakan Injil. Sebuah pelayanan yang bersifat marturia, kesaksian Injil. Nah, maka di dalam pelayanan misi, kesaksian yang kita lakukan itu signifikan. Kesaksian itu meliputi berbagai aspek, termasuk di dalamnya kesaksian sosial dan juga kesaksian Injil. Nah, kesaksian sosial itu signifikan. Tetapi kesaksian sosial pada dasarnya adalah langkah awal untuk kita dapat menyaksikan kesaksian Injil. Nah, maka penting sekali di dalam kita memikirkan mengenai pelayanan misi, elemen kesaksian itu tetap menjadi elemen yang penting. Dan yang ketiga, elemen ketiga yang penting adalah elemen yang disebut dengan koinonia. Nah, koinonia adalah sebuah persekutuan. Nah, jikalau kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, di sana Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa ternyata bagaimana kehidupan orang-orang percaya di dalam Tuhan, persekutuan yang mereka miliki di dalam Tuhan, itu menjadi sebuah sarana di tangan Tuhan di dalam membawa orang-orang untuk mengenal, yang belum mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan. Ketika orang-orang percaya dalam persekutuan hidup dalam kasih, maka Tuhan hadir di sana. Dan ketika Tuhan hadir dalam komunitas orang-orang percaya, maka dunia bisa melihat Kristus. Dan ketika dunia melihat Kristus, maka mereka tertarik kepada Kristus. Tetapi ada satu elemen lain yang kita seringkali lupakan di dalam pelayanan misi, apakah itu namanya didaskalia, atau kita menyebutnya sebagai pengajaran. Nah, pengajaran seringkali kita pisahkan dari misi, tapi sesungguhnya pelayanan misi merupakan pelayanan yang di dalamnya pengajaran menempati bagian yang signifikan, yang sangat integral dan fundamental. Yesus sendiri ketika dia mengerjakan pelayanan misi dalam dunia ini, pengajaran adalah bagian utama di dalam pelayanan misi. Nah, itulah sebabnya maka di dalam pelayanan gereja, dalam pelayanan misi gereja, kita harus ingat, kita harus menyadari bahwa semua 4 elemen yang tadi dilakukan itu adalah bagian dari misi. Jadi ketika gereja misalnya saja melakukan sebuah pelayanan yang bersifat diakonia. Nah, pelayanan ini merupakan pelayanan yang bersifat misioner. Itu adalah cara yang Tuhan juga kerjakan ketika dia menunjukkan bagaimana kerajaan Allah hadir dalam dunia ini, yaitu melalui pelayanan kasih orang-orang percaya. Demikian juga dengan kesaksian orang percaya, baik secara verbal maupun secara komunitas dalam persekutuan. Itu pun adalah sarana yang Tuhan gunakan di dalam menghadirkan kerajaan Allah. Dan yang terakhir, kesaksian ataupun pelayanan misi juga dinyatakan melalui pengajaran-pengajaran yang disampaikan di dalam gereja ataupun di luar gereja. Nah, maka pelayanan misi sekali lagi meliputi bukan hanya pemberitaan Injil, tapi pelayanan misi meliputi di dalamnya pemberitaan ataupun pengajaran dan juga kesaksian yang bersifat komunal dan juga kesaksian kasih kepada orang-orang yang belum percaya ataupun belum mengenal Tuhan. Nah, itulah cara yang gereja bisa lakukan di dalam menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Kalau kita ingin tahu bagaimana gereja harus menjalankan misi, lihatlah dari bagaimana cara Yesus
mengerjakan pelayanannya di dunia ini. Karena apa yang Yesus lakukan merupakan model bagi pelayanan gereja. Kiranya pelajaran kita hari ini boleh menjadi berkat bagi kita di dalam belajar mengenai misi, semakin memahami, semakin mengerti apa itu pelayanan misi. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian.